Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab pertama. Mas Bras, kita habis, ucapku pagi itu. Mas Iqbal yang tengah duduk di ruang tamu menoleh ke arahku, kemudian ia memalingkan wajahnya ke arah jendela. Pinjam dulu ke tetangga ya, Dek. Mas nanti siang nyari kerja. Ke siapa lagi, Mas? Bu Tejo, Bu Inggit, Bu Sinta, semua tetangga di sini sudah aku mintai pinjam tapi sampai sekarang belum aku ganti. Aku malu, Mas. Mataku seketika mengembun, mengingat kehidupan perekonomian keluarga kecilku yang jauh dari kata cukup. Sejak Mas Iqbal di PHK, kehidupan kami terlunta-lunta, tak jarang aku dan anak-anak sering menahan lapar karena Mas Iqbal tak mempunyai uang. Mas setiap hari usahakan, apapun itu asal kita bisa makan. Tapi masalahnya, nyari kerja di kota besar seperti ini susah. Terus gimana dong, Mas? Apa aku jadi TKW aja? Jangan, Nin. Selagi aku masih hidup, kalian semua masih jadi tanggung jawabku. Untuk hari ini coba kamu nyari pinjaman beras atau uang dulu. Mas mau ke terminal, siapa tahu dapat kerjaan. Mas Iqbal bangkit dari tempat duduknya, ia meraih jaket yang tersampir di sampingnya. Raut wajahnya yang lelah, membuat hatiku semakin nelangsa. Aku tahu, selama ini dia berjuang keras untuk kehidupanku dengan anak-anak. Namun karena jeratan hutang, hasil yang ia dapat tak seimbang dengan kebutuhan kami semua. Terkadang upah yang ia dapat bisa digunakan untuk membayar cicilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan, begitupun sebaliknya. Setelah berpamitan, aku menatap punggung Mas Iqbal yang menghilang dari balik pintu. Kembali sunyi dan senyap menjalar di rumah yang sudah 5 tahun kami tempati. Tak ada barang-barang elektronik sama sekali, hanya ada kipas kecil bertengger di dekat lemari itu pun sudah tak berfungsi. Semua habis tergadai untuk menutupi kebutuhan hidup ketika Mas Iqbal berhenti bekerja. Hingga sekarang, kehidupan kami tak mengalami perubahan yang ada semakin kesusahan. Ma, adek Lapel. Sama, kakak juga? Tiba-tiba Intan dan Najla muncul dari kamar. Kedua putriku berdiri di ambang pintu kamar sembari tersenyum kepadaku. Gegas aku menghapus air mata, dan berusaha membalas senyuman kepada mereka berdua. Jam menunjukkan pukul 7 pagi, mana mungkin sepagi ini aku harus meminjam lagi ke tetangga. Sebentar ya, Mama ke warung dulu. Kalian main boneka dulu ya? Mama mau ke warung. Sekalian beli ciki ya, Ma. Kakak juga mau ya, Ma? Intan dan Najla menatapku dengan wajah berbinar dan penuh harap. Ah, sakit sekali jika aku harus membohongi mereka lagi. Aku mengangguk kemudian bangkit dari tempat duduk. Sebelum keluar dari rumah, kupastikan anak-anak bermain di dalam kamar, kemudian mengunci pintu dari luar. Gegas aku melangkahkan kaki, meskipun ragu tak ada pilihan selain meminjam kembali ke tetangga. Satu persatu pintu rumahku ketuk seraya mengucap salam, namun tak ada sahutan. Kalut dan takut menjalar perasaan, bagaimana jika aku tak mendapat pinjaman, bagaimana nasib Najla dan Intan di rumah yang tengah kelaparan. Ya, Tuhan, aku rela hidup kesusahan seperti ini, tapi tidak untuk anak-anakku. Sepanjang jalan, aku terus merapalkan doa, berharap ada satu tetangga yang mau menolongku saat ini. Sampai aku berhenti di sebuah rumah bercat biru, rumah sederhana yang berada di paling ujung gang, menjadi tujuanku berikutnya. Setahuku si pemilik rumah baru beberapa bulan menetap di kampung ini. Aku pun tak tahu pasti siapa penghuninya, namun sebagai tetangga, siapa tahu dia mau memberi bantuan. Tok tok tok. Permisi. Aku mengetuk pintu pelan. Tok tok tok. Permi. Klek. Pintu terbuka, muncul seorang laki-laki yang usianya mungkin seumuran dengan Mas Iqbal. Tubuhnya tinggi atletis, tatapan matanya teduh, namun wajahnya begitu dingin. Ia menatapku heran seraya memindai penampilanku dari atas hingga bawah. Maaf, Mas. Saya Nina, yang tinggal di dekat sini. Saya mau minta tolong, boleh pinjam berasnya? Aku langsung mengutarakan tujuanku tanpa berbasa-basi. Apa? Laki-laki itu mengernyitkan kening. Lagi, tatapannya membuatku tak nyaman. Saya. Masuklah, tak baik berbicara di depan pintu. Laki-laki itu membalikkan badan, namun kembali menoleh ke arahku yang masih diam mematung di depan pintu. Sejenak kami bersitatap, ragu-ragu aku pun akhirnya mengikutinya masuk ke dalam rumah. Ia mempersilahkanku untuk duduk di sebuah sofa berbentuk lebar. Ruang tamu di rumah ini begitu bersih dan tertata rapi, aroma pengharum ruangan menguar indera penciuman, membuat siapapun yang berkunjung pasti akan betah. Jadi, apa maksud kedatanganmu kemari? Saya mau meminjam beras. Maaf, saya sedang membutuhkannya, ada anak-anak saya yang sedang kelaparan. Suamimu? Sedang bekerja? Bekerja? Tapi membiarkan istri dan anak-anaknya kelaparan? Laki-laki macam dia? Aku memilih diam dan menundukkan kepala, terdengar helaan nafas berat dari laki-laki itu. Saya tidak terbiasa meminjamkan sesuatu kepada siapapun. Apalagi dengan orang yang tak aku kenal. Saya akan ganti secepatnya jika suami saya sudah mempunyai uang. Laki-laki itu terbahak, entah kenapa ada rasa ngilu saat mendengar suara tawanya. Itu hanya alasan klise. Saya tahu kenapa kamu sampai datang ke rumah ini. Sedangkan jarak rumah kita berdua lumayan jauh, bukan karena kamu tak mempunyai tetangga kan? Tapi karena kegiatan seperti ini sudah sering kamu lakukan, dan kamu selalu ingkar dengan janji yang kamu buat. Kamu sudah terkenal terlilit hutang. Kalau memang tak mau meminjamkan, saya rasa cukup. Satu lagi, jangan urusi kehidupan orang yang tak kamu kenal. Permisi. Aku bangkit dari sofa, kemudian berjalan menuju arah pintu.
Saya akan berikan apapun, asal ada sesuatu yang kamu berikan kepadaku. Ucapnya yang membuat langkahku terhenti. Ambillah, anak-anakmu pasti sedang menunggumu. Aku membalikan badan, kulihat ia meletakkan beberapa lembar uang di atas meja. Ambil. Tak perlu dikembalikan. Ucapnya lagi. Namun aku masih tak bergeming sama sekali. Di sisi lain ingatanku penuh dengan Intan dan Najla. Mereka berdua saat ini pasti tengah menahan lapar. Kenapa? Kurang banyak? Tapi... Ambil atau aku berubah pikiran, ucapnya lagi. Apa mungkin laki-laki ini memang benar mau menolongku? Namun melihat lembaran uang yang tergelak di atas meja, naluri keibuanku semakin meronta. Ingatan Intan dan Najla saat ini menari-nari di pelupuk mata. Mereka tengah menantiku, pastinya dengan sesuatu yang harus aku bawa. Ya, aku sangat membutuhkan uang itu. Saya pasti ganti uangnya, atau saya tukar dengan tenaga saya. Ucapku sembari membuang nafas kasar, kemudian perlahan melangkahkan kaki mendekati meja yang berada di depan laki-laki itu. Aku tak bisa menyembunyikan kebahagiaan, sesuatu yang membuncah dalam dada, membuat senyumku terus mengembang. Saat tanganku hendak meraih uang yang berada di atas meja, tiba-tiba laki-laki itu mencekal tanganku. Tukarlah dengan tubuhmu. Bab kedua. Di detik itu juga, aku merasakan peredaran darah ini berhenti seketika. Tanganku gemetaran seiring debar jantung yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Hahaha, lucu sekali kau ini. Ucapnya sembari menepis tanganku. Aku masih diam di posisi yang sama. Entah kenapa laki-laki itu semakin tertawa renyah, bahkan sudut matanya mengeluarkan air mata saking gelinya. Sumpah, ini tidak lucu. Ambillah, maaf tadi itu. Saya bukan wanitamu, En. Saya kesini memang berniat mencari pinjaman, sekalipun saya tidak bisa mengembalikannya. Saya bisa membayar dengan tenaga, mencuci, memasak, beres-beres. Ucapku dengan derayan air mata. Aku sudah terbiasa mendapat hinaan dari tetangga karena sering berhutang, tapi rasanya tak sesakit seperti saat ini. Aku menangis sesegukan, kemudian menjatuhkan diri di dekat meja. Sakit hati dan malu dengan ketidakberdayaan ini. Namun, lagi-lagi bayangan Intan dan Najla semakin membuat dada ini sesak. Pulanglah, aku paling tak suka melihat wanita menangis. Ambillah uang itu, anak-anakmu pasti sudah menunggu. Jadi. Ia menjentikan telunjuknya ke arah pintu. Kutatap lembaran uang yang berada di atas meja, sekali lagi aku menatap ke arahnya dan dia pun menganggukkan kepala. Untuk tatapan yang terakhir, akhirnya aku memberanikan diri untuk meraih uang tersebut. Terima kasih, nanti saya. Jangan mengucapkan sesuatu yang tak bisa kau lakukan. Jangan samakan aku dengan tetanggamu. Soal ucapan yang tadi, aku bisa M3 MB3 Liwe 4 Nita yang lebih cantik dan Asia dengan uangku. Bukan ibu rumah tangga yang kumel sepertimu. Lihatlah penampilanmu saat ini, bahkan aroma tubuhmu saja sudah mencemari ruang tamuku. Juga rambutmu, kapan terakhir kali menyisirnya? Ia berdecih sembari melipat tangan. Ketakutanku langsung menguap begitu saja. Untuk penghinaan kali ini, entah kenapa membuatku merasa lega. Toh, apa yang dia ucapkan soal penampilanku memang benar adanya. Tak ingin membuang waktu, akhirnya aku pun berpamitan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya tak akan berjanji, namun suatu saat pasti saya kembali ke sini. Aku membungkukkan badan tanda hormat, kemudian berjalan menuju daun pintu, sesegera mungkin aku harus keluar dari rumah ini. Perasaanku membuncah saat merasakan tebalnya lembaran uang yang kupegang. Entah berapa jumlahnya, aku tak sempat menghitungnya. Yang jelas saat ini aku harus buru-buru pulang. Kembalilah, aku tunggu kedatanganmu. Ucapnya terakhir kali sebelum aku benar-benar pergi dari rumahnya. Di ambang pintu, tak sengaja aku menoleh ke arah di mana laki-laki itu berada. Ia tersenyum kepadaku, dan terakhir mengedipkan sebelah matanya. Tak kuhiraukan, yang jelas aku sudah bahagia dengan sesuatu yang berada dalam genggaman. Sepulang dari rumah laki-laki itu, aku singgah di sebuah warung kelontongan yang kebetulan tak jauh dari rumahnya. Berani juga kau menampakkan diri, setelah berbulan-bulan kau tak bayar hutang. Sentak Bunilam, pemilik warung kelontongan itu. Ya, Bunilam salah satu dari tetangga yang pernah aku hutangi, namun belum sempat kubayar. Iya, Bu. Ini saya mau bayar. Mohon maaf jika lama. Berapa hutangnya kalau boleh saya tahu? Nah begitu dong. Kalau demen ngutang, harus giat juga bayarnya. Ini warung bukan punya nenek moyangmu yang seenak jidatnya bisa kau hutangi tapi bayarnya lama-lama. Kamu perlu tahu Nina, keuntungan berjualan warung sepertiku ini kecil. Aku berjualan juga bukan berarti hidupku kaya. Habis. Keuntunganku jika kau hutangi terus, apalagi berbulan-bulan kau tak lagi datang kemari. Maaf Bunilam, saya baru ada rezeki hari ini. Cicitku pelan. Aku sudah layaknya terdakwa yang tengah mendapat penghakiman. Total hutangmu itu Rp392.000. Ini catatannya. Bunilam menyodorkan sebuah buku. Aku menatap rangkaian catatan hutang milikku kepada Bunilam. Hampir satu lembar penuh dengan catatanku. Mungkin ini memang jalan rezekinya Bunilam. Akhirnya aku langsung membayar semua hutang itu. Tak enak juga jika harus dibayar separuhnya karena hutangku sudah mangkrak terlalu lama. Aku membuka genggaman tangan, saat kuhitung ulang ternyata uangnya ada 500.000. Ya, Tuhan. Banyak sekali uangnya. Aku jadi mengingat akan lelaki tadi, bahkan aku sampai lupa menanyakan namanya. Masih ada sisa 100.000 lagi, gumamku lega. Saat membayar kepada Bunilam, tiba-tiba aku tersentak dengan kedatangan Bu Sinta. Ini dia orangnya. Kemana aja kamu, Nina? Kebetulan kita bertemu di sini, sekalian saya mau menagih janji. Bu Sinta. Janji apa ya, Bu? Halah, lupa atau memang pura-pura lupa? Saya heran sama kamu ya, Nin. Awalnya saya memang niat bantu,
tapi Atika kamu sendiri yang bikin gondok. Sama Bu Sinta, ke saya aja baru bayar sekarang setelah berbulan-bulan ngilang. Tambah Bu Nilam. Sontak Bu Sinta langsung mendelik ke arahku. Oh bayar hutang ya? Kalau begitu mana punya saya? Perlu saya ingatkan, waktu itu kamu janji mengembalikannya besok nyatanya besoknya lagi ngilang. Saya meminjami uang karena janji kamu yang akan segera membayarnya. Saya sampai telat bayar SPP karena kamu loh, Nin. Maaf, Bu Sinta. Saya belum ada uang. Lalu di tangan kamu itu apa? Hanya ada segini lagi. Bu, ini mau saya belikan beras buat makan anak-anak. Sebodoh amat. Sinikanlah. Jangan, Bu, nanti anak-anak saya kelaparan di rumah. Itu urusanmu, Nin. Saya sudah lelah. Uang 200.000 yang kemarin saya pinjamkan itu uang SPP anak saya. Kamu tahu, gara-gara kamu telat bayar, saya sampai nunggak, yang akhirnya saya ribut sama suami. Bu Sinta menarik paksa uang yang ada di genggamanku. Seketika langsung membuat air mataku berlinangan. Ya jangan, Bu. Lirihku. Namun, Bu Sinta sama sekali tak bergeming sama sekali. Gak usah so paling teraniaya deh, Nin. Jelas-jelas perbuatan kamu yang udah bikin masalah dari awalnya. Saya juga butuh uang, menjamin sama kamu bukan berarti kebanyakan. Sekali-kali saya harus tega sama orang yang kayak kamu. 1 bulan loh, dari besok yang kamu bilang. Ingat ini saja masih kurang. Bu Sinta akhirnya berlalu, membuat aku tergugu di warung Bu Nilam. Lenyap sudah rencanaku untuk membeli beras, juga makanan kecil untuk Intan dan Najla. Nina, makanya punya ucapan itu dijaga. Jangan setiap kamu butuh doang, obral janji manis besok mau dibayar, tapi nyatanya kamu mangkir dari ucapan sendiri. Wajar kalau semua yang minjemin kamu marah. Saya tahu hidup kamu susah, tapi bukan jadi alasan untuk kamu terus berhutang. Coba kamu nyari kerjaan. Ini, masih ada kembalian 8.000. Ucap Bu Nilam sembari menyodorkan kembalian. Masih ada sisa, Bu? Ya, hutangmu 392.000, kamu kasih 400.000. Bisa saya minta dibeliin ke beras aja setengah kilo. Sama sebungkus mie instan? Bu Nilam tak menjawab, ia langsung membalikan badan dan berjalan ke arah tempat penyimpanan beras. Aku mengikuti semua pergerakannya. Ya, Bu Nilam itu orangnya baik, sebelum aku memutuskan tak lagi datang ke warungnya, dulu tempat ini sering aku datangi setiap hari, wajar jika catatan hutangku penuh 1 lembar, karena hampir setiap hari aku berhutang kepadanya. Ini, Nin. Di dalamnya saya kasih 1 butir telur buat anak-anakmu. Juga makanan kecil untuk mereka. Bu Nilam menyerahkan 1 kantong kresek, di dalamnya ada beras, 1 bungkus mie instan, 1 butir telur, juga 2 bungkus makanan ringan. Kembali air mata ini keluar tak terkendali, setelah tadi aku sudah ketakutan ketika Bu Sinta mengambil uang. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Sudah pulang sana, hapus air matamu, nanti banyak orang yang ngira kamu nangis karena saya. Aku mengangguk, kemudian langsung menyeka air mata. Ya, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Setibanya di rumah, Intan dan Najla menyambutku kegirangan. 2 bungkus cemilan, mereka terima dengan wajah berbinar. Ya, Tuhan. Padahal hanya jajanan 1.000-an, namun Intan dan Najla sangat antusias. Wah ibu beli mie ya, ada telur juga. Hori makan enak. Seru Intan yang langsung mendapat tepuk tangan dari anaknya. Ibu masak dulu ya. Cepat ya Bu, kita semua sudah lapar. Aku mengangguk, beranjak dari ruang tamu ke arah dapur. Baru sadar bahwa gas habis, minyak sayur pun habis. Akhirnya aku menanak nasi, dan mencampurnya dengan mie instan di atasnya. Setidaknya cukup mengganjal perut kami semua hingga malam. Jam menunjukkan pukul 9 malam, selarut ini Mas Iqbal belum juga pulang. Intan dan Najla selepas maghrib sudah terlelap, nasi yang kumasak tadi pagi, membuat mereka makan dengan lahap. Katanya enak karena bercampur mie instan, bahkan Najla ingin dibuatkan nasi seperti tadi. Bumbu mie instan yang meresap ke nasinya, membuat mereka ketagihan. Hingga suara gaduh dari luar membuat lamunanku buyar. Segera aku mengintip dari balik jendela untuk melihat sumber kegaduhan itu. Ya, Tuhan! Mas Iqbal! Pekikku. Segera aku membuka pintu. Mas Iqbal dibopong oleh temannya. Kepala, tangan dan kakinya penuh perbanan, wajahnya pun penuh lebam. Kondisi Mas Iqbal begitu memilukan. Kenapa ini, Mas? Iqbal tabrakan ucap Ratman, temannya. Ratman membantuku untuk membaringkan tubuh Mas Iqbal di atas tempat duduk. Mas Iqbal langsung memejamkan matanya, ia tak berbicara apa-apa, ketika mulutku sudah mengeluarkan isakan disertai banyak pertanyaan. Hanya sudut air matanya saja mengeluarkan air mata, membuatku semakin pilu melihatnya. Nin bisa bicara sebentar? Ucap Ratman yang sudah berdiri di ambang pintu. Aku pun mengangguk seraya menghampirinya, kami berdua akhirnya mengobrol di teras rumah. Siang tadi Iqbal ke terminal. Dia meminta pekerjaan sama saya. Karena kebetulan siang hari saya ada acara keluarga, saya pun akhirnya meminjamkannya motor. Tapi, sore tadi, saya dapat kabar kalau Iqbal kecelakaan, untung saja dia lagi nggak bawa penumpang. Masalahnya, motorku rusak parah, Nin. Maaf sekali, saya tahu keadaan kalian, tapi keadaan saya pun sebenarnya tak jauh berbeda jadi. Berapa biaya servis motornya, Man? Aku paham arah pembicaraan ini kemana. Baru saja aku merasa bahagia karena anak-anak yang makan dengan lahap. Saat ini muncul masalah baru yang membuat kepalaku berdenyut nyeri. Totalnya, 4.500.000. Itu sudah termasuk biaya pengobatan Iqbal. Arurguh. Tiba-tiba suara teriakan Mas Iqbal membuat kami terperanjat. Bab ketiga. Mas Iqbal menjerit kencang, membuat aku dan Rahman tercengang bersamaan.
Gegas aku bangkit dari tempat duduk untuk memeriksa keadaannya, pun dengan Rahman yang mengekoriku dari belakang. Mas, kenapa? Ada yang sakit? Tanyaku panik. Mas Iqbal hanya menggelengkan kepala, namun tangisnya malah semakin kencang, bahkan Intan dan Najla yang sudah terlelap malah ikut terbangun karena kebisingan. Saya pamit, Enin. Suamimu kayaknya cuma butuh istirahat aja. Oi, jangan lupa soal tadi, mohon disegerakan. Rahman berpamitan, sedangkan aku hanya diam, tak menanggapi ucapannya. Mas Iqbal masih menangis, sesekali menjerit. Aku tak bisa berbuat banyak. Melihatnya seperti itu, jujur aku pun ingin menangis sekencangnya. Kenapa dengan hidupku, seakan Tuhan memberikan cobaan yang bertubi-tubi kepada keluarga kami? Ayah, mama. Intan dan Najla pun ikut menangis. Aku dan Mas Iqbal saling berpandangan, kemudian beralih menatap kedua putri kami yang berdiri di ambang pintu kamar. Sini, nak. Maafin mama sama ayah, sudah buat tidur kalian terganggu. Aku merentangkan kedua tangan, Intan dan Najla pun langsung berlari ke dalam pelukanku. Bukannya membaik, aku malah ikut menangis, hingga kurasakan Mas Iqbal pun ikut memeluk kami dari belakang. Kami menangis bersama, merasakan kesakitan yang tak pernah ada ujungnya. Hidup serba kekurangan dengan banyak cobaan yang datang silih berganti, membuat keluargaku terus diliputi kepedihan. Maafin ayah belum bisa bahagiain kalian, ucap Mas Iqbal di tengah tangisnya. Aku tak ingin berlarut-larut, kasihan juga Intan dan Najla. Mereka belum paham dengan keadaan yang menimpa orang tuanya. Aku berusaha menenangkan Intan dan Najla, meskipun banyak sekali yang ingin aku bicarakan dengan Mas Iqbal, namun terlebih dahulu, aku harus menenangkan anak-anak dan menidurkannya. 1 jam kemudian, Intan dan Najla sudah kembali terlelap di kamarnya. Seharusnya aku ikut terlelap, namun itu sangat sulit, apalagi isi kepalaku terlalu banyak menyimpan beban. Aku bangkit dari ranjang anak-anak, kemudian keluar kamar. Pemandangan yang pertama kali aku lihat adalah Mas Iqbal, yang terlelap di atas sofa ruang tamu. Aku mendekat hendak menutupi tubuhnya dengan selimut. Sesekali Mas Iqbal masih sesegukan, bahkan di sudut matanya masih menggenang air mata. Kasihan dia, masih beruntung kecelakaan yang dialami tak meninggalkan luka serius. Meskipun beban hutang kami bertambah banyak. Sekeras apapun cobaan yang datang, aku harus tetap bertahan. Karena perjuangan yang sudah kami lewati bersama itu tak seberapa dibanding cobaan saat ini. Aku memang tak punya apa-apa, tapi setidaknya masih memiliki keluarga yang utuh. Malam ini adalah malam yang paling panjang yang pernah aku lalui. Takut, hanya itu. Jika sebelumnya kepalaku penuh dengan isi perut dan hutang ke tetangga. Saat ini muncul hal yang lebih menakutkan. Ya, biaya servis motor Rahman. Brak. Iqbal, Nina. Brak. Iqbal, Nina, buka pintunya. Aku tersentak akan suara gaduh dari luar. Intan dan Najla ikut terbangun, mereka berdua beringsut mendekatiku. Ma, siapa itu teriak-teriak? Ucap Intan ketakutan. Edi sama kakak, di sini aja ya. Jangan ikut keluar. Najla dan Intan mengangguk, baru saja hendak bangkit, Mas Iqbal menahan tanganku. Itu pasti Arem, istrinya Rahman, Dek. Kamu tak usah keluar. Kita diam saja. Ucap Mas Iqbal. Gak apa-apa, Mas. Malu sama tetangga. Pagi-pagi sudah berisik sekali. Aku mengusap punggung tangan Mas Iqbal, berusaha menenangkannya, walaupun tak dipungkiri nyaliku sudah menciut duluan, karena mendengar suara Aram yang menggelegar. Aram adalah istri Rahman yang terkenal sering marah-marah. Nina! Teriak Aram. Iya, MBA. Ada apa? Masih bisa kamu nanya ada apa, ha? Mana uang untuk servis motor? Mana? Sabar, Rum. Gak usah teriak-teriak. Malu sama tetangga. Yang harusnya malu itu kalian. Kalau gak punya ya gak punya aja, jangan sosong sigel minjem punya orang. Sekarang yang rugi siapa, ha? Aram berkacak pinggang di depanku, deru nafasnya saja terdengar jelas, menandakan emosinya sedang tinggi. Duduk dulu, Rum. Sebentar saya ambilkan minum. Gak usah so manis, ha? Saya kesini bukan untuk bertamu, saya mau nagih biaya servis motorku yang rusak karena suamimu. Bisa pelankan suaranya, Rum. Aku sudah tahu, kemarin suamimu sudah bercerita. Ya sudah mana? Nanti aku bayar, tapi tidak sekarang. Plaak. Sebuah TN mendarat ke pipiku. Rasa perih dan panas langsung menjalar. Mana? Teriaknya lagi. Sabar, Rum. Apa kamu gak bisa bicara baik-baik, ha? Aku pun ikut meninggikan suara. Rasanya keterlaluan, pagi-pagi sudah membuat keributan, apalagi ini di rumahku. Mana uangnya? Aku pasti bayar. Tapi bukan sekarang. Mas Iqbal masih belum pulih total, jadi belum bisa mencari uang. Jadi kalau si Iqbal pulih, uangku bakal diganti begitu. Iqbal, cukup. Pergi dari rumahku. Berani kamu mengusirku, ha? Akhirnya aku tak kuasa membendung emosi, saat Aram terus berteriak kemudian mendorong tubuhku hingga jatuh terjerambab. Aku yang memang tengah kalut merasa terbantu untuk melampiaskan emosi lewat Aram. Alhasil, aksi saling M3 Anjambe 4K pun tak bisa dihindari. Tak ada yang memisahkan kami berdua, bahkan saat para tetangga datang berkerumun menyaksikan perkelahian kami berdua. Mereka bukannya memisahkan, malah asik saling memprovokasi. Jeritan Intan dan Najla terdengar, di saat seperti ini. Mas Iqbal saja bahkan tak muncul, hingga akhirnya Pak RT dan para hansip datang melerai, para tetangga pun yang berkerumun diminta untuk membubarkan diri, dan kami pun menyudahinya. Pak RT mengajak kami melakukan mediasi, beliau yang menengahi perbincangan. Yang sangat aku kecewakan, Mas Iqbal malah diam di kamar. Padahal setauku, ia masih mampu untuk berjalan. Meskipun tak bisa mencari jalan keluar,
Setidaknya ia bisa menemaniku saat ini. Namun sayangnya, tidak. Aku duduk sendiri di tengah perdebatan yang terus memojokkanku. Eram dipaksa pulang lebih dulu, karena emosinya tetap saja tinggi, sehingga membuat mediasi pun malah semakin rumit. Sepeninggal Eram, kini tersisa aku dan Pak RT. Terlepas dari insiden barusan, mau bagaimanapun juga, Imbi Inin harus segera mencari uang secepatnya untuk mengganti rugi kerusakan motor milik suaminya Mbak Eram. Iya, Pak RT, saya juga pasti akan ganti, tapi bukan seperti itu caranya. Harap maklum saja, Mbak Eram memang terkenal temperamen, apalagi saya tahu, motor suaminya itu baru ia beli sekitar beberapa bulan yang lalu, itu pun hasil ia bekerja merantau. Motornya itu menjadi jalan satu-satunya untuk mencari nafkah. Sejauh ini Mbak Nina paham? Baik, Pak. Ya sudah, kalau begitu, saya harap kejadian seperti tadi tidak terulang kembali. Dan, Mbak Eram memberi tenggang selama sehari. Apa? Gak bisa diringankan Pak RT? Maaf, Mbak Nina. Itu permintaannya. Rasanya jiwa ini terlepas dari raga. Saat Pak RT berpamitan pun aku tak memedulikannya. Rasanya aku ingin menyudahi hidup ini. Namun ketika Intan dan Najla muncul dari kamar, sesak itu kembali menyergap. Kalian diam di rumah ya, Mama mau keluar sebentar. Mau kemana, Dek? Pertanyaan itu muncul dari Mas Iqbal. Ia berdiri di belakang Intan dan Najla. Entah mengapa, melihat tatapan matanya yang sendu, membuatku langsung mumpat ribu. Aku mau nyari kerja. Kerja apa? Apa saja, asal dapat uang. Bab keempat. Adek sama kakak, mandi dulu ya. Ujar Mas Iqbal seraya menggiring anak-anak ke kamar mandi. Ia berjalan tertatih-tatih, mungkin efek dari kecelakaan kemarin masih terasa. Setelah memastikan kedua anakku mandi, ia kembali menghampiriku. Kita bicara dulu di kamar, mumpung anak-anak di kamar mandi. Aku mau pamit, Mas. Kamu mau kerja apa? Kemana? Cecar Mas Iqbal. Aku hanya menghela nafas kemudian menundukkan kepala. Titip anak-anak saja. Aku pamit. Maaf, kalau keadaan Mas malah menambah beban. Kecelakaan ini tak pernah aku duga. Iya aku tahu, Mas. Untuk itu biar aku mencari pekerjaan saja. Jangan, kamu di rumah saja. Biar Mas yang bertanggung jawab dengan keonaran ini. Istirahat saja, kali ini percayakan kepadaku. Iya, Dek. Tapi kamu mau kemana? Aku menggelengkan kepala. Yang jelas, aku tak ingin berdiam diri di rumah saja. Harus ada yang aku lakukan. Entah kenapa, ingatanku tertuju kepada lelaki itu. Ya, mungkin saja dia bisa membantuku. Saat aku dan Mas Iqbal saling terdiam, suara Rahman membuyarkan lamunan kami berdua. Untuk kali ini, Mas Iqbal mau menemuinya. Rahman ku persilahkan duduk di ruang tamu. Sudah kusiapkan diri, karena aku tahu maksud Rahman berkunjung sepagi ini, pasti ada sangkut pautnya dengan permasalahan kemarin. Sebelumnya saya minta maaf atas perlakuan istri saya kemarin. Bal, nak, saya kemari selain ingin meluruskan persoalan motor, ada hal lain yang lebih penting. Soal apa, Man? Tanya Mas Iqbal. Aku dan Mas Iqbal begitu antusias, meskipun tadi pungkiri rasa takut lebih mendominasi. Jadi, masalah servis motor itu sudah selesai. Saya tahu pasti keadaan kalian, apalagi Iqbal habis kecelakaan. Untuk itu kemarin saya pontang-panting mencari pinjaman. Kalian harus tahu, motor itu milik Aram. Kejadian kemarin berimbas besar ke hubungan kami berdua. Sebenarnya kondisi ekonomi saya, hampir sama dengan kalian. Namun, bedanya kami terbayang-bayang oleh orang tua Aram yang notabene orang kaya. Lalu soal pinjaman itu, sudah dapat. Urusan dengan bengkel aman, kemungkinan besok atau lusa motor saya selesai. Tapi masalahnya soal pinjaman itu. Saya terpaksa meminjam ke rentenir. Apa? Rentenir? Aku dan Mas Iqbal terkejut bersamaan. Memang sejak kami kesulitan ekonomi, kami tak pernah berniat sedikit pun berurusan dengan lintah darat seperti itu. Maaf, tak ada cara lain lagi. Bagaimana sistem pembayarannya? Ada yang harian, mingguan dan bulanan. Kemarin saya pinjam 5 juta, potongan admin 300 ribu. Ada lebih 200 ribu lagi. Masih ada waktu sampai motor saya beres, untuk membayar semuanya. Saya terpaksa meminjam, karena bengkel meminta DP 10%. Jika kalian bisa membayarnya, untuk rentenir itu menjadi urusan saya. Jumlah cicilannya berapa? Mas jangan! Sentakku. Namun, Mas Iqbal memberi kode agar aku diam. Untuk cicilan bulanan, setiap bulan selama 1 tahun 500 ribu. Untuk yang mingguan 125 ribu selama 50 minggu. Dan yang harian 17 ribu selama 360 hari. Pinjaman ini sudah termasuk pinjaman dengan bunga yang sangat kecil. Ya sudah, biar kami yang teruskan pinjamanannya. Tapi, boleh yang 200 ribu menjadi hak kami? Tentu, Bal. Silakan. Sungguh aku tak terima dengan keputusan Mas Iqbal. Saat Rahman menyerahkan uang kepada Mas Iqbal, aku langsung bangkit dari tempat duduk dan masuk ke dalam kamar. Hanya mendengarnya saja, aku sudah pusing duluan, apalagi saat nanti menyicilnya. Mas Iqbal masih mengobrol dengan Rahman di ruang tamu, sedangkan aku memilih merebahkan diri di atas ranjang. Sakit kepala membuatku ingin memejamkan mata, bukan untuk tidur melainkan meredam kekesalan pada kenyataan. Mas tahu kamu gak tidur, ucap Mas Iqbal. Ia naik ke atas ranjang, mendekatiku yang tengah berbaring menghadap tembok. Hingga kurasakan tangan kekarnya memeluk aku, merasakan ada pergerakan ke atas ranjang. Besok, Mas mau ikut kerja dengan Rahman. Kebetulan dia mendapat pekerjaan menjadi supir truk di galian tanah. Mas mau ikut jadi keneknya. Kamu gak usah khawatir. Gimana gak khawatir, Mas? Kita masih punya cicilan ke ban. Sekarang bertambah ke rentenir. Kita sudah kesusahan, hutang ke tetangga di mana-mana. Kamu bilang jangan khawatir. Aku menepis tangannya, kemudian bangkit dan duduk di pojokan ranjang. Sudah, Dek. Nanti anak-anak dengar. Aku capek, Mas. Aku lelah. Sekarang bertambah lagi beban,
rasanya kepalaku mau pecah. Aku juga selama ini bukan gak berusaha, Nina. Selama ini aku juga bekerja. Tapi kamu sendiri tahu kan, kalau penghasilanku tak sebanding dengan tanggung jawabku. Coba dari awal kamu tak ikut-ikutan punya hutang ke bank. Mungkin nasib kita gak sesulit seperti sekarang. Oh, jadi kamu nyalain aku? Aku gak nyalahin, Nina. Tapi setidaknya kamu sadar, kehidupan kita ini gak langsung terpuruk seperti sekarang. Semua ada prosesnya dan kamu turut serta membuat keadaan kita seperti ini. Jangan selalu menyudutkanku seakan aku tak becus menafkahi kalian. Aku cuma minta kamu bersabar. Aku menangis sejadi-jadinya. Apa yang Mas Iqbal ucapkan memang ada benarnya. Sebelum Mas Iqbal kena PHK, aku memang terhasut ajakan tetangga untuk meminjam uang ke bank mingguan. Cicilan ringan dan syarat yang mudah, menyebabkan aku tergiur. Padahal dulu kugunakan uang itu sebagai modal usaha berjualan jajanan anak kecil di depan rumah. Alih-alih ingin mendapat keuntungan dan bisa membayar cicilan. Kenyataannya malah seperti sekarang. Ma, adik lapar. Teriak Najla dari luar kamar. Menangislah, jika hal itu membuat perasaanmu lebih baik. Biar anak-anak aku yang ngurus. Keesokan harinya, Mas Iqbal benar-benar berpamitan. Meskipun luka di tubuhnya belum sembuh total, namun ia bersikukuh untuk berangkat mengikuti Rahman selama beberapa hari. Sebelum pergi, ia memberikan uang 200.000 pemberian dari Rahman sebagai pegangan selama ia bekerja. Namun ia tak bisa memastikan berapa lama ia akan bekerja. Yang jelas, sebisa mungkin uang ini harus cukup sampai ia kembali. Soal hutang, ia berjanji akan menjadi tanggung jawabnya. Mas Iqbal pun memintaku agar tidak terlalu memikirkan. Tugasku hanya menjaga diri dan anak-anak selama ia bekerja. Sepeninggal Mas Iqbal, tiba-tiba terlintas di pikiran untuk memanfaatkan uang 200.000 ini sebagai modal jualan nasi uduk dan gorengan. Setidaknya aku bisa meringankan beban Mas Iqbal, dan uang ini bisa berputar. Dengan semangat menggebu, aku berangkat ke warung Bunilam untuk berbelanja segala keperluan berjualan. Uang pemberian Mas Iqbal, kubelikan beras, gas, terigu, minyak sayur, juga bumbu-bumbu pelengkap, tak lupa sayur mayur untuk bahan gorengan. Uang 200.000 itu masih tersisa 30.000. Aku mempersiapkan segala keperluan matang-matang, bangun dini hari untuk memasak segala jenis olahan yang nantinya akan aku jual. Tepat jam 6 pagi semua selesai. Sebelum berkeliling aku berpesan kepada Intan dan Najla agar tetap di rumah. Nasi uduk, gorengan. Teriakku kencang sembari menenteng bakulan. Nasi uduk, gorengan. Jualan kamu, Nina? Iya, Bu Sinta. Ya sudah, kemari Bu Sinta memanggilku. Kebetulan pembeli pertama adalah Bu Sinta, tanpa menaruh curiga aku langsung menghampiri rumahnya. Awalnya aku sangat senang karena Bu Sinta mengambil banyak daganganku, dari nasi uduk juga gorengan. Sudah Bu Sinta? Iya, cukup. Jadi berapa semuanya? Semuanya 42.000. Oh ya udah, tinggal potong hutang kamu aja ya. Makasih. Bu Sinta langsung bangkit dan berlalu pergi. Bab kelima. Di tengah kegamangan, aku putuskan untuk melanjutkan berjualan. Dari pintu ke pintu, kutawarkan dagangan sembari berjalan kaki. Namun bukan hanya Bu Sinta saja yang membeli dengan menagih hutang, ada lagi beberapa tetangga melakukan hal yang sama. Nin, masukin ke hutang kamu ya. Nin, bayar pakai hutangmu ya. Kalimat itu yang sering aku dengar dari mulut tetangga. Seakan jualanku menjadi aji mumpung mereka dalam menagih hutang. Hingga separuh perjalanan, daganganku hampir habis semua, namun uang yang kudapat hanya sekitar 30.000 rupiah. Padahal jika semua membayar, keuntunganku hari ini hampir melebihi modal yang aku belanjakan. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang, rasanya lelah tubuh ini tak sebanding dengan apa yang aku dapatkan. Jika tahu ujungnya seperti ini, pasti tak akan kuambil keputusan untuk berjualan. Sampai di depan rumah, kulihat Bu Inggit tengah duduk di kursi teras rumahku. Ia salah satu tetangga di sekitar sini. Sudah selesai jualannya? Tanyanya. Ayah ya, Bu, Ibu nunggu saya? Iya, nah, saya sengaja datang pagi-pagi, tapi kata anak-anak kamu lagi keliling berjualan. Syukur ya sekarang kamu bisa usaha lagi. Aku menghampiri Bu Inggit, kemudian duduk di sampingnya. Perasaanku tak enak, karena tak biasanya ia bertandang ke rumah, jika tidak ada alasan yang mendesak. Maaf ya, Bu, kalau... Mungkin kamu sudah tahu, maksud kedatangan saya kemari, Nin. Ini sudah mau 5 bulan. Saya mau meminta hak saya. Maaf sekali, tapi Ibu sedang membutuhkan uang itu. Suami saya lagi sakit, Nin. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Deg. Persendianku seketika lemas. Raut wajah Bu Inggit nampak sekali penuh beban. Aku tahu, umurnya memang sudah sepuh. Ia tak memiliki anak, hanya hidup berdua saja dengan suaminya. Benar perkiraanku jika tidak ada alasan mendesak, dia tak mungkin datang menagih. Tolong diusahain ya, nah, saya butuh 500.000 saja. Sisanya saya anggap lunas. Asalkan hari ini uang itu ada. Nafasku tercekat, bahkan suaraku seakan tak bisa keluar. Bagaimana ini, apa yang bisa aku berikan, sedangkan uangku saja hanya ada 60.000. Nin, tolong ya. Isak tangis keluar dari bibir Bu Inggit, membuat hatiku sangat perih dan nyeri. Iya, Bu, nanti Nina usahakan. Mohon doanya ya, Bu. Semoga suami juga lekas pulih. Baik, Nak, kalau begitu Ibu pamit, sekali lagi terima kasih. Harusnya aku yang mengucapkan itu kepada Bu Inggit. Ia salah satu tetangga yang selalu membuka tangannya lebar kala aku sedang kesusahan. Lantas hari ini, aku tak mungkin membiarkannya. Aku menatap tubuh renta itu keluar dari pekarangan rumah. Sesekali Bu Inggit menoleh dan tersenyum samar. Tak kuasa menahan sesak, aku pun beranjak untuk masuk ke dalam rumah. Saat ini aku hanya ingin mengunci diri di dalam kamar dan menangis sejadi-jadinya. Mama sudah pulang? Mama mau nggak?
ini banyak jajanan. Aku terkejut dengan pemandangan di dalam rumah. Kulihat Intan menyodorkan satu kaleng wafer coklat. Tak jauh darinya, Najla pun tengah sibuk bermain dengan boneka baru. Intan, ini dari siapa, Nak? Kenapa banyak sekali jajanan? Lalu boneka baru ini siapa yang belikan? Apa ayah sudah pulang? Cecarku penasaran. Intan mendekat dan menarik ujung dasterku. Sini kakak, bisikin. Aku menurut dan mendekatkan diri. Ada Intan. Gadis kecil itu kemudian membisikkan sesuatu tepat di telingaku yang nyaris membuat aku limbung. Om? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ma? Janji? Soalnya kalau aku bisa jaga rahasia, Om itu bakal datang lagi bawa jajanan yang banyak. Ya, Tuhan. Apa mungkin laki-laki itu datang kemari? Dan semua ini adalah pemberiannya. Kakak jagain adik di rumah ya. Kunci pintu dari dalam. Jangan buka pintu selain mama dan ayah yang datang, termasuk Om itu. Intan mengangguk, secepatnya aku harus menemui laki-laki itu. Sejauh ini perlakuannya memang di luar dugaan. Mungkin Tuhan memberikan pertolongan melalui dia. Sebelum ke rumahnya, aku sempatkan untuk membersihkan diri, setidaknya penampilanku tak seburuk kemarin. Di depan rumah bercat biru ini aku berdiri. Apapun yang terjadi, aku sudah bertekad bulat untuk meminta bantuan kepada laki-laki itu. Sekalipun harus menggadaikan harga diri. Tok tok. Ku ketuk pintu pelan, namun ternyata pintu tersebut langsung terbuka begitu saja. Mungkin si pemilik rumah memang tak menutupnya rapat, sehingga hanya dengan mengetuknya saja bisa langsung terbuka. Permisi. Ucapku. Aku melongokkan kepala ke dalam, mencari keberadaan si pemilik rumah, namun tak ada siapapun di ruang tamu tersebut. Hanya terdengar suara televisi dari ruangan selanjutnya. Permisi. Kali ini dengan suara agak tinggi. Masih tak ada jawaban, hingga pendengaranku menangkap suara aneh dari dalam rumah. Suara yang terdengar seperti DSHN itu membuatku hampir mengurungkan langkah. Masuk. Tiba-tiba ada yang menyahut. Laki-laki itu ternyata ada di dalam rumah. Suaranya terdengar dari ruangan selantunya. Namun aktivitas apa yang saat ini dia lakukan, dengan suara aneh itu? Bingung, antara menunggu dia menyambut kedatanganku, atau memang aku harus masuk ke dalam rumahnya. Hari semakin siang aku sudah membuang waktu terlalu banyak dengan berdiri di ambang pintu, tujuanku datang kemari hanyalah untuk Bu Inggit. Akhirnya kuputuskan melangkah ke dalam rumah. Pelan tapi pasti aku memasuki rumah laki-laki itu. Suasananya begitu nyaman, ubin granit miliknya begitu dingin di telapak kaki. Aroma ciri khas pengharum ruangannya begitu menenangkan. Membuatku sesekali memejamkan mata tatkala menghirupnya. Berjalan lebih dalam, aku menapaki ruangan yang cukup gelap. Hanya ada sinar dari televisi yang menyala dan... Aku menjerit seraya membalikkan badan kemudian menutup wajah dengan kedua tangan, sadar akan sesuatu yang janggal aku lihat di hadapanku. Maaf, permisi. Kuputuskan untuk keluar dan mengurungkan niat untuk menemuinya. Bisa-bisanya laki-laki itu sedang sibuk NN di atas sofa depan layar televisi. Tentunya sembari menonton film PRN, menjijikan sekali. Tunggu! Teriaknya. Entah kenapa, tubuhku langsung diam membatu, pendengaranku menangkap jelas suara laki-laki itu yang tengah mengerang nikmat. Serba salah jadinya, akan tetapi ingatanku kepada Bu Inggit membuatku memilih diam dan menunggu hingga ia menyelesaikan aktivitasnya. Kau terlambat 30 menit. Jadinya aku bermain sendiri. Aku tahu kau pasti kesini. Maaf. Saya mengganggu. Jelas tidak, malah aku memang sedang menunggumu. Bagaimana hari ini jualannya, laris? Kali ini aku menoleh ke arahnya. Ia sudah mengenakan kembali kaosnya, televisi pun sudah beralih siaran. Laki-laki itu berjalan ke arah jendela, kemudian menyingkap gordinnya, sehingga aku bisa melihat jelas penampilan laki-laki itu. Aku menghela nafas, setidaknya sudah terlepas dari situasi yang membuatku canggung. Tetesan keringat terlihat membasahi wajahnya, bahkan deru nafasnya masih terdengar tak beraturan. Beberapa menit lamanya kami saling, hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk memulai perbincangan. Hei, kau belum jawab pertanyaanku? Sentaknya. Soal jualan, lumayan lah. Lumayan rugi maksudnya. Tebaknya sembari tergelak. Maksudnya? Kenapa kamu bisa tahu? Hahaha, jangankan soal kehidupanmu. Ukuran bra yang kamu gunakan saat ini saja aku tahu, 36 bit iya kan? Tuturnya yang membuat kedua mataku melebar. Padahal saat ini aku memakai daster yang kedodoran, bisa-bisanya tembakannya itu benar. Kau ini sudah kutawari hal yang mudah, malah berbelit, wanita memang suka menyusahkan dirinya sendiri. Maksudnya? Tawaran yang kemarin masih berlaku. Maaf, sesulit apapun aku tak akan menjual diri. Tegasku sembari menatap wajahnya tajam. Lagian, siapa yang mau membeli Ia berdecih geli. Tapi saya butuh uang dan pekerjaan. Bisakah kamu menolongku? Dengan senang hati. Apa yang bisa kubantu? Ia membenahi posisi duduk, sedikit menyondongkan tubuhnya ke arahku. Bisakah saya bekerja di sini? Kerja? Di sini? Apa kemampuanmu? Saya bisa mengerjakan segala pekerjaan rumah, memasak. Berganti? Itu di luar dari kemampuan saya. Maaf. Jelas kau ahli, jika tidak Intan dan Najla tak akan mungkin lahir dari rahimu. Iya kan? Kali ini aku diam tak menjawab, ia berjalan mendekatiku, bersamaan dengan itu aku pun beringsut mundur, hingga tubuhku membentur tembok. Kau takut? Tanyanya. Ia terus saja mendekat, hingga kedua tangannya mengunci tubuhku. Sudah kubilang, aku tak membutuhkan seorang pekerja. Lihatlah rumahku. Apa yang mau kau benahi? Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling, benar saja rumah ini tertata rapi dan bersih, untuk seukuran laki-laki, ia memang tergolong apik.
Berapa hutangmu? Ia menatapku lekat. Terlalu banyak, bahkan semakin bertambah. Jawabku dengan dada yang bergemuruh hebat. Sungguh berada sedekat ini dengannya, ada gejolak yang meletup di dalam dada. Wajar saja, laki-laki ini tampan, penampilannya nyaris sempurna. Ia wangi, menawan juga tak sengaja aku melihat sesuatu yang tak seharusnya aku lihat, sepertinya memuaskan. Bertambah? Ya, suamiku mengalami kecelakaan, ia berkendara menggunakan motor orang lain. Karena kecelakaan itu, kami harus mengganti rugi kendaraan yang rusak. Dan, kami meminjam uang ke rentenir. BDH, menutup hutang dengan hutang, sama saja kau BNH diri secara perlahan. Kau menyulitkan diri sendiri, bagaimana rezekimu bisa lancar, kalau kau sendiri sering menyulitkan orang lain. Menyulitkan orang lain? Ya, dengan menahan hak tetanggamu, apa itu bukan menyulitkan orang lain? Aku tak ada pilihan. Untuk itu aku sangat membutuhkan pekerjaan, setidaknya berapapun upah yang kudapat, bisa sedikit demi sedikit membayar hutangku. Aku butuh teman berkenti, sebagai pemuas hasilnya TKU. Seperti tadi, aku tak ingin bermain sendirian ucapnya yang seketika membuat bulu kuduku meremang. Tapi, kulunasi semua hutangmu. Semua? Berapapun itu? Tanyaku. Ya, tentu. Baiklah, aku mau menuruti semua keinginanmu, tetapi setelah semua hutangku terbayar. Laki-laki itu tertawa renyah, kemudian melipat kedua tangannya di depan dada. Sejurus kemudian ia memindai penampilanku lagi, dari atas hingga bawah, sampai aku merasa sangat risih. Ini terdengar seperti tawar-menawar, bukan? Kau tadi bilang tak ingin menjual DR, tapi yang barusan kau ucapkan, itu hampir sama dengan wanita Jelnegram di luar sana. Terserah, apapun penilaianmu, yang jelas aku butuh uang. Tangisku akhirnya pecah. Sudah terlanjur basah, aku lupakan semua rasa malu bahkan harga diriku sebagai seorang istri.